Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihayu Fitria Larasati dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi teknik sipil. Saya akan menjelaskan tugas besar yang telah saya kerjakan. Bagaimana kita untuk merancang suatu bangunan nantinya dan urut-urutannya tuh seperti apa. Nah, di sini saya merancang bangunan komersil, yaitu bangunan hotel yang berlantai 2. Oke, kita mulai dari layout. Yang pertama itu urutannya layout. Nah, di sini letak bangunan saya ada di Jalan Mahir Mahar, yang dimana luas lahannya 5.544 meter persegi dan untuk luas bangunannya selebar 834 meter persegi. Oke, sekarang kita ke denah hotel lantai dasar dulu. Jadi di sini ada teras utama. Nah, setelah kita masuk ke dalam, kita ada di resepsionis. Nah, lalu selain resepsionis, kita di sini ada tangga untuk naik ke lantai atas. Kemudian ada ruang meeting, gedung pertemuan, minibar, gym, gudang, dan WC. Nah, masing-masing ruangan ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Untuk ruang meeting sendiri ini 6 kali 8, kemudian gedung pertemuannya 6 kali 12, lalu minibarnya 6 kali 4. Selain itu ada gym. Di sini ukurannya 6 kali 8. Kemudian ada gudang 4 kali 4. Lalu WC 2 kali 2. Selanjutnya kita ke lantai 1. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 1 untuk denah. Nah, pas kita naik ke tangga tadi lah, kita lewat sini. Lalu nanti terlihat banyak kamar. Kamarnya ada 8 ruang. Masing-masing kamar memiliki ukuran yang sama, yaitu 6 kali 4. Di dalamnya ada WC ukuran 2 kali 2. Selain kamar, di sini ada ruang karyawan. Ruang karyawannya 8 kali 4. 8 kali 4, lalu ada WC-nya juga. WC-nya 2 kali 2 dan ada dapur. Nah, di sini dapur ukuran 8 kali 6. Nah, setelah selesai di denah, lanjut kita ke tampak. Nah, di tampak itu ada 4 tampak. Yang pertama kita jelaskan tampak depan dulu. Ini tampak depan kita. Di sini ada pintu masuk awal tadi. Ini ada letakan jendela di sini. Kemudian nanti di sini ada tempat nama hotelnya dan ini hiasan. Nah, setelah tampak depan, kita lanjut ke tampak belakang. Tampak belakangnya di sini ada peletakan jendela. Kemudian ini ada jendela WC. Berarti di ruangan sini ada WC. Kemudian ini juga jendela WC. Lalu ada pintu di sini. Ini pintu belakang. Nah, kemudian habis tadi, sekarang tampak samping kiri. Nah, tampak samping kiri di sini terlihat teras dari samping teras yang di depan tadi. Ini lantai 2-nya atau lantai 1. Ini lantai dasarnya. Di sini ada jendela, kemudian ada pintu 2 dan pintu 1. Nah, kemudian lanjut ke tampak samping kanan. Di sini terlihat ada teras juga dari samping kanan terlihat. Lalu ada jendela. Kemudian ada pintu yang atapnya dak. Ini atapnya dak ya, guys. Ya, oke. Nah, setelah ke tampak tadi, kita lanjut ke potongan. Nah, di potongan ada 2 potongan. Yang pertama AA dan BB. Sekarang kita bahas yang AA dulu. Untuk tinggi bangunannya sebesar 16,25 meter. Nah, untuk di lantai dasar terpotong di bagian yang terlihat. Yang pertama itu nih ruang meeting, kemudian gedung pertemuan. Nah, lalu sama minibar. Nah, kemudian di lantai 1-nya ini ada 6 kamar yang terpotong untuk potongan AA. Nah, kemudian tinggi atap dari sini ke
sini itu tingginya 5 meter. Lalu jarak plafon dengan balok itu 20 cm. Kemudian kedalaman pondasinya 1 meter. Nah, lalu jarak antar kolom ini ada yang berbeda. Dari kolom ke sini itu panjangnya 8 meter. Ada yang 8 meter dan ada yang 4 meter. Kemudian lantainya ukurannya 15 cm. Ini 15 cm. Oke. Nah, setelah potongan AA kita lanjut ke potongan BB. Di potongan BB sama tinggi bangunannya 16,25 meter, kedalamannya juga sama 1 meter, lalu lantainya juga sama 15 cm. Kemudian jarak antar kolom jarak plafon dengan baloknya 20 cm. Kemudian yang berbeda ada di jarak antar kolom. Di sini ada yang jaraknya ada yang 3 dan jaraknya ada yang 4. Yang terpotong di potongan BB di sini ada 2 kamar. Kemudian ini teras belakang. Ini juga teras belakang. Kemudian ini 4 gym. Ini kamar. Nah, setelah 2 potongan tadi, sekarang kita lanjut ke ini denah rencana lantai atau keramik. Ini untuk lantai dasarnya. Nah, di sini ada titik ikatnya, titik ikat untuk memasang keramik. Nah, masing-masing keramik untuk di gedung-gedung sedang di ruang besar ini keramiknya ukuran 60 kali 60 cm. Nah, untuk yang di WC 30 kali 30 cm. Sama juga untuk di lantai satunya rencana keramiknya 60 kali 60. Yang di kamarnya 60 kali 60, hanya saja yang di WC 30 kali 30 cm. Sekarang kita lanjut ke plafon. Denah rencana plafon untuk di lantai dasar. Nah, ini untuk di ruangannya sama. Ukurannya untuk gipsum PVC ukuran 60 kali 120. Hanya yang di WC saja yang berbeda. Ukurannya 2/3 cm. Sama juga. Lalu kita lanjut ke denah rencana plafon untuk di lantai 1. Ukurannya sama 60/120 dan 2/3. 2/3 itu untuk yang di WC. Kita masuk ke detail plafon. Untuk detail plafon di sini ada list profilnya, kemudian ada metal fluoringnya 4x4, ini yang kecil. Nah, kemudian ini begelnya ukuran, nah terus gypsum boardnya 3,38 dan ada bracket di sini. Ini jarak dari begel pertama ke begel kedua 0,40. Lalu kita ke rencana atap. Di sini saya menggunakan atap limas dan atap lana. Di sini atap limas, lalu di sini atap lana. Nah, ini untuk garis kuda-kudanya. Nah, lalu ke detail penulangan. Untuk detail penulangan, di sini ada balok, ada slope dan ada kolom. Nah, balok saya ukurannya 250/500. Jadi di sini ada tulangan atasnya 5D19, kemudian tulangan bawahnya 2D19 dan sangkangnya 130. Di sini juga ada
Lalu kita ke kolomnya kan tadi ada dua, K1 dan K2. Yang K1 nya 350 kali 350 dan K2 nya 250 kali 250. Ini ada dimensinya 350, lalu tulangannya 4D 110, sengkangnya 6 150. Selanjutnya kita lanjut ke denah pintu jendela. Denah pintu dan jendela ada lantai dasar dan ada lantai 1. Nah, di sini ada saya tandain peletakan pintu segala jendela. Nah, di sini pintu kaca. Pintu kaca saya modelnya model kupu-kupu, sama dengan yang di belakang. Nah, kemudian di sini ada jendela juga. Jendelanya ini jendela kaca. Nah, kemudian di sini juga pintu kaca, ada jendela juga. Nah, ada jendela WC. Jendela WC ada di sini. Di sini juga pintu kaca. Ada pintu kayu juga di sini. Pintu kayunya ini untuk masuk ke dalam WC-nya menggunakan pintu kayu supaya lebih aman. Ada jendela juga. Jendelanya banyak dan jendela WC. Lalu kita lanjut ke lantai 1 untuk denah pintu dan jendela. Di sini juga ada pintu kaca. Ini jalan masuknya, pokoknya pintu kacanya modelnya seperti pintu kupu-kupu yang dibuka ke sebelah itu. Lalu ada jendelanya juga. Kemudian ada pintu kayu. Pintu kayunya kamarnya menggunakan pintu kayu. Sini juga jendela WC. Nah, kemudian kita lanjut ke detail pintu. Di sini kan tadi saya menggunakan pintu kupu-kupu, model kupu-kupu. Ini untuk detailnya. Sini ada kacanya. Lalu ini ada pegangannya. Nah, kemudian yang di sebelah sini untuk pintu kayu, untuk pintu masuk kamar dan pintu WC. Ini ada ukurannya di sini. Bentuknya seperti ini. Bahannya kayu. Oke, sekarang kita lanjut ke detail jendela. Nah, di sini saya menggunakan jendela kayu. Nah, untuk garis yang putus-putus ini itu menandakan bahwa bukaan jendela itu keluar. Nah, ini namanya angkur. Garis ini namanya angkur. Kemudian ini namanya kupingan. Nah, ini ada ukurannya di sini. Kemudian ini jendela untuk angin-angin pasangan jendela yang ini tadi. Nah, ini aktif jendelanya. Bisa digunakan, dibuka juga. Kemudian yang gambar ini untuk jendela di WC. Nah, garis yang ini garis 2 ini untuk supaya nanti kalau misalkan hujan ataupun airnya tidak masuk ke dalam WC. Jadi ada sekatan untuk angin atau air hujan tidak masuk ke dalam WC. Ini juga ada kupingannya di sini. Nah, untuk ukurannya bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke denah tangga. Denah tangga di sini ada 19 buah. Yang satu anak tangganya berukuran 37 cm. Nah, jarak dari kolom ke sini ke tengah-tengah ini 2,25 cm. Lalu jadi jaraknya semua totalnya 450 cm. Jarak dari dinding ke tangga pun untuk tempat orang beristirahat berhenti naik anak tangga tuh di sini 1,32. Nah, sekarang kita ke detail tangga. Ini bentuk tangganya arah balik. Jadi nanti kita naik sini, lalu di sini berhentinya, lalu kita naik lagi ke lantai atas. Sebaliknya, orang yang di lantai atas lalu turun ke bawah lewat sini lalu ke sini. Nah, ini untuk detailnya.
ada 20 anak tangga dan tingginya 8. Oke, sekarang kita masuk ke detail WC. Untuk gambaran di sini, ini tampak depan dan ini tampak samping. Nah, di WC ini ada kloset dan ada ini wastafel plus cermin. Nah, kemudian ukuran keramik ini atau bisa disebut trasram, ukurannya 30 kali 30. Tingginya ini 1 cm. Nah, di sini lebih detailnya ada di tampak samping. Di sini ada plat lantai. Kemudian ada space adukan tebalnya 2 cm. Kemudian kemiringan WC-nya itu 0,05 supaya nanti kalau misalkan ada air orang mandi supaya agak mereng, jadi memudahkan dan tidak menyebabkan kehambatan. Kemudian di sini ada keramik, lalu ada urukan pasir tebalnya tadi 5 cm. Kemudian di sini ada jendela ya untuk angin WC, ukurannya 0,03 kalau digambar. Lalu ada panjangnya 0,03, lebarnya 0,50. Kemudian plafon gypsum 3,38. Sekarang kita lanjut ke denah WC. Nah, denah WC saya kan tadi ukuran 2x2 ya, berarti dari sini ke sini 2x2. Nah, WC saya menggunakan ini kloset duduk. Di sini ada ukuran keramiknya 30 kali 30 cm. Kemudian di sini ada wastafel. Kemudian ada selang air kecil, selang air di sini. Nah, lalu di sini ada floor drain. Sekarang lanjut ke denah pondasi batu kali. Ini untuk denahnya mungkin bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke denah rencana pondasi tapak. Di sini saya pondasi tapaknya ukuran 120 kali 120. Nah, untuk letak pondasi tapaknya ada di sini. Bisa lihat di gambar ini, di sini masing-masing diberi pondasi tapak kecuali di WC bagian sini dan bagian sini. Nah, lalu kita ke detail pondasi. Nah, di sini saya menggunakan pondasi batu kali. Di sini ada arsiran tanah uruk, lalu slope-nya ukuran 25 kali 50. Kemudian ini ada batu kalinya, lalu ada pasir uruknya di bawah sini. Lalu unstampingnya, terus di sini pasir uruk, di sini lantai keramik. Kemudian evaluasi tanahnya min 0,5. Tingginya segini. Kemudian sudah lanjut ke pondasi tapaknya. Nih menggunakan ukuran 1,20. Lalu ke penolongannya. Nah, sekarang kita lanjut ke denah rencana slope dan kolom. Nah, di sini kan ada kodenya K1, K2 dan S, yang dimana arti dari K1 itu kolom untuk ukuran 35 kali 35 cm, dan yang K2 ini untuk ukuran kolom 25 kali 25 cm. Nah, yang S ini itu slope ukuran 25 kali 50 cm. Nah, di sini ada saya tandain, ada S, ada K1. Ini S, K1, K1, lalu K2. Ini ada K2-nya di sini, ada slope. Kemudian kita lanjut ke detail rangka atap. Di sini saya menggunakan kuda-kuda baja ringan. Yang ini ada atap bubungan di sini.
kemudian ada rengnya di sini, kemudian kuda-kuda baja ringan, ini untuk kuda-kudanya garis ini, kemudian ringan atap, ini atapnya, lalu ini genteng, atap genteng, lalu ada balok di sini, baloknya ukuran 25x25, lalu list plang. Ini untuk detailnya, ini yang A ini untuk balok ukuran 25x25, lalu di sini ada atap bubungan. Oke, sekarang kita lanjut ke denah instalasi listrik untuk di lantai dasar. Nah, di sini saya menggunakan lampu downlight yang 24 watt. Kecuali untuk di WC kita menggunakan 18 watt. Nah, ada juga saklar tunggal, saklar ganda, saklar 3, stop kontak dan MCB box, kemudian meteran dan pompa air. Nah, untuk meterannya ada di depan teras, di dekat pintu masuk. Kemudian pompa air ada di belakang di sini. Nah, untuk MCB boxnya ada di sebelah sini. Nah, gitu deh. Nah, nanti di sini masing-masing ada stop kontaknya. Kemudian ada AC juga di dekat tangga. Ini untuk di lantai dasar. Kemudian kita lanjut di lantai 1 untuk instalasi listrik. Sama juga, di sini ada AC, ada lampu downlight untuk 24 watt, kemudian yang 18 wattnya ada di WC, ada stop kontak, lalu ada ini pompa airnya ada di belakang sini dekat WC. Nah, kemudian ada meterannya ada di sini. Nah, kemudian ada MCB boxnya ada di sini. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang tugas besar yang telah saya kerjakan, yaitu matkul perancangan bangunan sipil. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah penyebutan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.